Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Semoga kita selalu diberi rezeki sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab puasa ya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin ya. Yang pertama, ada sunnah puasa. Yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Dan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu ada sunnah puasa. Sunnah dalam puasa merupakan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah puasa bila kita kerjakan dan laksanakan dengan baik akan meningkatkan kadar kebaikan dan amalan ibadah yang kita kerjakan, asalkan amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ada banyak sekali hal yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya saat sedang berpuasa. Yang pertama yaitu ada makan sahur. Makan sahur itu bertujuan agar kita itu dapat kuat menjalankan ibadah puasa, dan sahur disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Lalu mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Kita juga disunahkan berbuka puasa dengan yang manis seperti kurma dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih saja. Setelah itu kita menunaikan sholat wajib. Selanjutnya yaitu amalan sunnah ketika puasa, yaitu membaca doa ketika berpuasa. Karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka puasa atau saat berbuka puasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa ketika berpuasa. Lalu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, seperti adu domba, gosip atau gibah, berkata jorok atau kotor, dan memandang dengan syahwat, dan lainnya. Dan ketika berpuasa, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, terutama yaitu dengan membaca Al-Quran dan bersedekah. Lalu, kita itu dianjurkan juga untuk beritikaf. Beritikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Beritikaf di sini dapat diisi dengan bersolawat, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir di dalam masjid. Dan terdapat hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruh sendiri artinya sebuah perbuatan yang tidak berdosa atau batal, akan tetapi bila dikerjakan dapat mengurangi nilai ibadah yang telah kita lakukan. Dalam hal puasa, jika kita melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, puasa yang telah kita jalankan ini tidak akan batal dan tidak akan mendapatkan dosa. Namun, hanya saja puasa yang kita laksanakan hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja, yang membuat puasa tersebut sia-sia. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa yaitu berkumur-kumur secara berlebihan, itu dimakruhkan ketika berpuasa. Lalu menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyikat gigi, lebih baiknya setelah selesai melaksanakan sahur. Selanjutnya yaitu mencicipi makanan, walaupun sedikit dan walaupun tidak tertelan. Itu dimakruhkan ketika berpuasa karena ditakutkan makanan tersebut akan tertelan pada tenggorokan kita. Selanjutnya yaitu ada sengaja melambatkan berbuka puasa padahal waktu sudah tiba. Kita itu disunahkan untuk segera berbuka ketika waktunya sudah tiba. Lalu hal yang dimakruhkan lainnya yaitu berbekam atau disuntik. Adapun hal-hal yang dapat merugikan puasa kita atau puasa kita menjadi sia-sia yaitu yang pertama, kita mengisi ibadah puasa kita dengan banyak tidur, lalu menonton tontonan yang tidak berfaedah, atau seharian
dengan bermain game atau bermain sosmed, dan dengan mendengarkan musik. Apalagi ketika kita puasa itu terlalu banyak marah-marah dan banyak mengeluhnya. Itu dapat merugikan puasa kita. Dan yang terakhir yaitu pacaran atau maksiat. Pacaran dan maksiat itu tidak diperbolehkan, apalagi ketika berpuasa. Selanjutnya, poin terakhir yaitu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan hanya diwajibkan mengqodonya. Dan yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa yang diwajibkan mengqodo dan membayar kafarat atau denda. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hanya diwajibkan mengqodo yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Yang dimaksud di sini yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut secara sengaja, baik makanan atau minuman itu, meskipun sedikit, dapat menyebabkan puasa kita itu batal. Yang kedua, murtad, yaitu keluar dari Islam. Apabila seorang murtad ketika menjalani puasa, maka puasanya secara otomatis akan batal. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Yang dimaksud muntah secara sengaja yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan hingga muntah itu dapat membatalkan puasa kita. Namun, jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya itu tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya itu yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahnya tertelan dengan sengaja, maka puasanya itu dihukumi batal. Selanjutnya yaitu ada keluar mani yang disengaja. Selanjutnya yaitu ada keluar darah haid dan nifas. Bagi perempuan yang mengalami haid atau nifas pada saat berpuasa, maka secara otomatis puasanya akan batal dan wajib menggantinya di hari lain. Selanjutnya yaitu ada hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Pada saat menjalankan ibadah puasa, ketika hal ini terjadi pada seorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan itu dihukumi batal. Lalu yang terakhir yaitu merubah niat puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, lalu di pertengahan puasa kita merubah niat puasa kita, maka puasa yang kita jalankan ini dihukumi batal. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan qodho dan membayar kafarat atau denda, yaitu melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Adapun membayar kafarat atau denda yaitu dengan memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Semoga materi pada pertemuan ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, dapat kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau lewat WhatsApp pribadi Ibu. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.